Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Selamat datang teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya di Indonesia maupun di luar negeri atau mungkin yang di semesta multiverse lainnya ya. Ada yang itu sih, ada yang komentar seperti itu ya di kolom komentar saya tadi. Cukup menggelitik, oke ya, tapi nggak masalah. Lucu sih, saya cukup terhibur ya itu ya. Nggak tahu itu pujiankah atau ngeledek, nggak apa-apa, tapi lucu, bagi saya lucu. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menjelentrehkan ya, atau memberitahukan kepada teman-teman hasil riset dan hasil penelitian yang telah saya lakukan ya terhadap live streaming. Ya, kemarin saya sudah sempat melakukan live streaming yang pertama kalinya. Nah, hasilnya akan saya share pada kesempatan kali ini. Oke ya, buat teman-teman, supaya dapat informasi yang jelas, tonton sampai full ya, ditonton sampai full. Karena kalau nontonnya nggak sampai full, tidak akan dapat info teman-teman itu. Dan percuma ya, maksudnya percuma teman-teman klik video ini kalau tidak nonton sampai full. Oke, kembali ke topik utama. Kemarin saya sudah melakukan live streaming yang pertama. Terus apakah live streaming ini ada kaitannya dengan penambahan jam tayang? Nah, ini yang ditunggu teman-teman kan, hasilnya kan. Nah, kalau dikatakan menambah jam tayang, yes, betul. Live streaming menambah jumlah jam tayang. Bukan hanya saat kita live streaming ya tentunya ya, tetapi setelah live streaming itu berakhir ya, video hasil live streaming itu apabila masih ditonton orang, itu juga masih memberikan kita jam tayang ya, memberikan kita jam tayang yang akan menambah-nambahi itu 4000 jam tayang itu. Sudah saya buktikan di channel saya ini. Sebelumnya itu jam tayang di channel Ditya dan Tutor ini tuh sekitaran 950-an lah ya, 950-an. Kemudian ya update terakhir ya setelah 2 hari dari saya live streaming, itu bertambah menjadi sekitar 1100 ya. Tapi setelah saya cek itu ya di live streaming, itu ternyata ya lumayan juga ya teman-teman ya penambahannya ya. Tadi kan kalau dari punya saya itu dari 950 menjadi 1100 kan, ada kenaikan 150, sekitar 150. Tetapi dari live streaming sendiri, itu penambahannya cuman sekitar 45 jam ya, 45 jam. Tetapi 45 jam itu hanya dari saat live streaming itu. Setelah live streaming berakhir, video itu kan masih ditonton oleh orang-orang. Itu penambahannya selama kemarin itu saja itu sekitar 4.000, bukan 4.000 ya, 4,5 jam. Jadi total dari video live streaming itu menghasilkan 45 dari yang live streamingnya saja, dan setelah live streaming itu menghasilkan 4,5 jam. Jadi totalnya itu sekitar 49,5 jam teman-teman dari live streaming yang ditonton oleh 40 orang ya. Maksudnya rata-rata 40 orang. Dari awal saya itu live streaming sampai terakhir itu di rata-rata itu sekitaran 40 orang yang aktif. Tapi 40 orang ini enggak dari awal, ada yang keluar masuk tapi di rata-rata itu sekitar 40 orang. Jadi ya bener ya, sekitar 40 orang ini, bukan 40 orang ya, rata-rata 40 orang itu menonton selama 1 jam, saya dapat 45 jam tayang. Berarti setiap satu orang ini, anggap saja itu 45 orang itu rata-rata 45 orang ini anggap saja sebagai 45 orang ya. Anggap saja itu satu orang itu menghasilkan 1 jam, berarti 45 ini kan berarti sudah lumayan ya. Dari keluar masuknya orang itu kan di rata-rata 40 orang itu menghasilkan sekitar 45 jam tayangan, sudah lumayan. Jadi bagi teman-teman itu ya yang mau
kejar jam tayang yang sudah mendapatkan 1000 subscriber atau mungkin lebih, kalau ingin jam tayangnya bisa naik dengan cepat ya mungkin bisa lebih sering-sering live streaming. Ya, kalau yang menonton teman-teman banyak ya. Kalau di tempat saya kan masih sedikit tuh, masih 40 orang saja rata-ratanya. Yang menonton mesti lebih, yang nonton lebih dari 40 orang, tapi rata-ratanya itu 40 orang yang nonton itu ya, keluar masuk 40 orang. Itu saja selama 1 jam itu bertambah 45 jam. Kalau misalnya ya teman-teman kalau lagi apa ya ngejar jam tayang, sehari mungkin live streaming 3 kali. Coba itu kalau misalnya 40 saja yang nonton, yang rata-ratanya 40 saja, kan sudah dapat sekitar 150 kan, sekitar segitu. Kan lumayan itu teman-teman ya. Jadi ya buat teman-teman ini yang mungkin sekarang ini sudah tercapai 1000 atau mau 1000, kalau pengen jam tayangnya tinggi bisa dengan melakukan live streaming gitu. Terus soal komunitas ya, komunitas ini gimana ya? Itu sudah saya katakan ya, kalau ingin masuk komunitas tuh ya silakan bisa follow IG saya, bisa DM ke saya, nanti akan saya arahkan untuk masuknya. Tapi karena sedikit yang itu ya, yang bales di DM saya, berarti saya tahu oh ternyata ini yang komentar tuh belum tentu mendengarkan sampai akhir nih. Jadi saya cetak lagi di sini. Itu ya, itu sedikit informasi-informasi. Nah, terkait soal jam tayang ini ya, dari live streaming. Saya tuh habis searching itu ya. Kalau pakai aplikasi bawaan YouTube, live streaming di HP itu hanya bisa dengan posisi potret ya. Potret itu yang seperti ini ya, berdiri. Kalau ingin bisa posisi yang landscape seperti ini, itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan ya. Banyak sekali aplikasinya, ya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau ingin bisa live streaming itu dengan mendatar seperti ini ya. Dan live streaming itu sebaiknya ya mendatar. Kalau kemarin saya itu yang potret itu ya kurang kurang menarik menurut saya, kurang bagus ya kalau yang potret itu. Kalau live streaming menurut saya bagusnya ya gini, landscape bentuknya. Jadi ya teman-teman yang sudah mau mendekati 1000 subscriber atau yang mungkin sudah melewati 1000 subscriber, ingin menambah jam tayang, silahkan sering-sering itu live streaming ya, karena pertambahannya lumayan. Dan hasil setelah live streaming itu, videonya itu kalau ditonton orang masih bisa menghasilkan jam tayang ya, ya lumayan juga ya. Jadi begitu saja teman-teman, sharing-sharing hasil riset dan penelitian saya tentang live streaming. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Dan terus nantikan riset dan penelitian saya tentang hal-hal lain seputar YouTube. Oke, salam YouTuber pemula, tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.